Yo, halo guys, ketemu lagi dengan saya Windy, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penggunaan saya menggunakan HP Xiaomi 14T selama 1 bulan lebih dan untuk di awal tahun 2025 ini, dengan dimana Redmi Note 14 series sudah mau rilis ya. Sehari lagi harusnya waktu video ini dibuat, sehari lagi besoknya mau rilis. Jadi yang pertama itu, dan ini saya reviewnya kenapa agak telat juga karena menunggu kata teman-teman kan, waktu dari video unboxing sudah ada update untuk si HyperOS 2 ya. Jadi ini saya udah update kemarin tuh, HyperOS ada dapat update di Xiaomi 14T itu ada di 6 GB lebih ya, 6,5 GB, karena lumayan major sih itu update-nya. Karena mulai dari security patch diperbarui, terus tuh ada ada versi Androidnya juga naik ya, asalnya kan 14 sekarang jadi 15 di update HyperOS 2.0 ini. Dan yang pertama kita ngomongin untuk desainnya ya. Jadi yang pertama itu desainnya buat Xiaomi 14T ini mungkin teman-teman udah pada tahu, dan banyak juga yang setuju ya kayak saya, bahwa desainnya tuh untuk HP mid range 6,5 jutaan ya. Harganya untuk desainnya tuh terbilang biasa aja ya, kurang begitu mewah, walaupun sudah untuk untuk si bagian backdoornya sudah menggunakan kaca. Terus tapi sayangnya untuk framenya ini untuk 14T masih plastik ya. Dan seperti yang paling banyak yang suka adalah di bagian modul kameranya yang seperti kompor 4 tungku ya. Banyak yang nggak suka termasuk saya. Bahkan kalau menurut saya lebih gantengan si desain dari kakaknya 14T atau 13T, si HP Goib ya. Jadi menurut saya mungkin salah satu kekurangan dari 14T ini adalah di bagian desain. Dan yang kedua adalah untuk performa ya. Performa di HP Xiaomi 14T ini menurut saya udah bagus ya, diantur juga sampai 1 jutaan. Terus karena sudah menggunakan chipset Dimensity dari MediaTek, yaitu Dimensity 8300, yang dimana menurut saya udah cukup untuk penggunaan saya sehari-hari, yang dimana penggunaannya Xiaomi 14T ini tuh sering digeber buat push rank di Mobile Legends maupun di PUBG Mobile, karena enak banget ya. Di 14T ini tuh kita bisa main Mobile Legends itu 120 fps, jadi mentok lah, dengan grafik mentok, stabil pula, dan juga nggak terlalu panas ya. Dan untuk di PUBG juga sama ya, mentoknya tapi baru kebuka di 90 fps atau di ekstrim, di atas ekstrim ya, pokoknya 90 fps, dan lancar saja ya selama 1 bulan ini penggunaan. Jadi untuk performa merupakan salah satu kelebihan di Xiaomi 14T ini ya. Dan untuk baterainya, menurut saya untuk baterainya yang baterainya standar ya, untuk kapasitas 5000 mAh ini tuh bisa dibilang standar aja, nggak bisa dibilang awet, dan nggak bisa dibilang juga boros. Dan yang anehnya adalah ini kan Xiaomi generasi seri Xiaomi ya 14T, bukan Redmi, tapi kalah sama Redmi ya, khususnya buat si Redmi Note 14 Pro Plus 5G itu ya, karena chargingnya di sini cuma 67 watt, jadi ya baterainya tuh harus dicas dari habis tuh butuh waktu 1 jam kurang ya. Kalau lihat previewnya dari si Redmi Note 14 Pro Plus 5G itu cuma di 30 menitan aja udah penuh. Kalau si ini masih standar ya, 1 jam kurang baru penuh untuk pengisian baterainya. Dan untuk kamera menurut saya sih Xiaomi 14T ini udah cukup bagus ya, khususnya untuk foto-foto, dan untuk kamera yang lainnya juga bagus. Cuma salah satu deal breakernya mungkin kalau buat yang cari ini, termasuk saya kan asalnya mau beli iPhone 13 tuh gak jadi, abang beli iPhone 13 tuh pengennya gara-gara video dari iPhone udah seperti yang teman-teman tahu kan, udah pasti bagus ya.
untuk si kamera videonya, khususnya saya nyari videonya iPhone tuh kan udah terkenal stabil, smooth dan bagus ya. Untuk si Xiaomi 14T ini emang bisa ngerekam 4K 60, tapi sayangnya untuk stabilisasinya masih kurang ya, walaupun sudah ada OIS. Dan untuk frame rate nya tuh kadang-kadang juga ngedrop yang enggak 60 fps. Jadi mungkin itu salah satu kekurangan juga buat Xiaomi 14T. Dan satu lagi untuk kamera telenya ya, itu sangat disayangkan menurut saya, karena kan tele itu harusnya ada OIS ya. Soalnya kalau kita ngerekam atau ngambil foto tuh, kalau tangan kita nggak stabil sedikit aja pasti fotonya akan bakal blur kalau kita pakai kamera telefotonya, lensa telefotonya. Dan untuk selanjutnya mungkin kesimpulannya menurut saya Xiaomi 14T untuk harga 6,5 jutaan mungkin masih ada yang bisa dikomplain ya. Waktu saya untuk 6,5 jutaan mulai dari desain yang menurut saya ya biasa aja ya, untuk kamera buat HP 6 jutaan zaman sekarang kayaknya biasa aja, khususnya untuk di bagian kamera. Terus dan kekurangan lainnya adalah di kamera yang tadi saya sebutkan, untuk videonya yang masih biasa saja, belum terlalu stabil dan smooth, dan tidak ada OIS. Sisanya saya nggak ada komplain, apalagi kalau teman-teman bisa dapatkan HP ini kalau dengan harga promo ya. Kalau waktu 12 itu kan saya bisa dilihat di video unboxingnya, saya dapat harga di 4,8 jutaan aja. Jadi menurut saya untuk harga segitu worth it. Oke. Dan seperti biasa mungkin sekian untuk video review Xiaomi 14T dari saya. Jadi kalau teman-teman suka sama video ini bisa di like, bisa juga di subscribe kalau punya hobi yang sama, mulai dari teknologi dan lain-lain. Dan kita ketemu lagi di video lainnya. Yuk, terima kasih.